Wah, gimana jadinya kalau ondel-ondel Betawi nyasar ke hutan bambu buat cari Putri Kaguya? Tapi malah masuk ke sarang kolong wewe? 3 hari nggak makan, hampir nggak selamat, sampai akhirnya seekor panda datang bantuin. Lucu banget kisah ini, jangan dilewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah. Selamat datang kembali di channel kita tercinta, tempat cerita-cerita unik, gokil, dan mengandung pesan kebaikan hadir untuk kita semua. Yuk yang baru mampir jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Komen juga di bawah, dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan kisah-kisah gokil dan inspiratif berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita hari ini membawa manfaat, tawa, dan juga hikmah untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu memberi kita kesempatan untuk belajar dan tertawa dalam kebaikan. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Ya, karena dengan bersholawat, hati jadi tenang, hidup jadi penuh berkah. Yuk teman-teman, mari kita terus berusaha jadi pribadi yang bertakwa, menjaga diri dari hal yang buruk dan selalu menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan sabar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq 2. Ayat ini cocok banget sama kisah kita hari ini. Yuk kita renungkan sama-sama. Tuliskan juga di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana nih? Yuk kita saling kenal dan sambung silaturahmi. Alkisah pada suatu hari yang penuh semangat dan rasa penasaran, ondel-ondel kecil bernama Cimuk terbangun dari tidurnya lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, namun ia sudah duduk tegak di pangkin bambu rumah panggung milik keluarga besarnya. Udara pagi yang sejuk menyapa tubuhnya yang tinggi besar dengan wajah khas topeng merah menyala, dan hiasan bulu-bulu warna-warni di atas kepalanya. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu Cimuk punya misi, mencari sosok legendaris bernama Putri Kaguya, tokoh dari cerita Jepang yang pernah ia tonton di televisi milik tetangga sebelah waktu malam takbiran lebaran kemarin. Awalnya, ia hanya iseng menonton bersama teman-teman dari sanggar ondel-ondel saat berkumpul malam hari. Film animasi yang menggambarkan kecantikan Putri Kaguya, kehidupan di bulan, dan kisah jatuhnya ia ke bumi membuat Cimuk benar-benar penasaran. Masa iya sih ada manusia yang asalnya dari bulan? Gumamnya waktu itu. Rasa penasaran ini semakin menjadi-jadi karena setelah film itu selesai, Maksari, tetua di kampungnya, bercerita bahwa di timur hutan bambu yang jauh dari keramaian kota, kadang muncul cahaya bulan terang yang aneh, seperti jalan ke langit. Siapa tahu itu jalan ke tempat asal Putri Kaguya, pikir Cimuk dengan mata berbinar. Tanpa pikir panjang, Cimuk mempersiapkan bekalnya. Sebungkus dodol Betawi buatan ibunya yang legendaris, 2 botol air minum, dan 1 set alat perkakas kecil mainan yang dia bawa kemanapun, termasuk senter, sendok lipat, dan kompas mainan hadiah dari sereal. Ia juga membawa tas ransel kecil dari karung goni bekas yang dimodifikasi ayahnya menjadi tas petualangan sejati. Di pagi yang belum terlalu ramai itu, ia pamit kepada ibunya, "Mak, Cimuk mau cari teman baru, yang tinggal di bulan." Ibunya mengira Cimuk cuma mau main ke sanggar, jadi hanya menjawab, "Iya jangan lupa pulang sebelum maghrib." Perjalanan dimulai. Cimuk berjalan melewati gang sempit, pasar kecil yang mulai buka, dan ladang singkong yang luas sebelum akhirnya tiba di batas hutan. Semakin masuk ke dalam, pepohonan mulai rimbun dan suara kendaraan mulai tak terdengar. Kini hanya suara burung, desiran angin, dan gemerisik daun bambu yang menemani langkah kakinya. Disinilah petualangan sejati dimulai. Hutan ini dikenal dengan nama Hutan Bambu Keselong, tempat yang katanya dulunya pernah dijadikan lokasi pengambilan gambar film silat klasik, tapi juga menyimpan cerita mistis di kalangan warga setempat. Cimuk tidak takut. Sebaliknya, ia justru merasa seperti pahlawan di film kartun Jepang yang hendak menyelamatkan dunia. Ia melangkah semakin jauh ke dalam, mencari tanda-tanda keberadaan Putri Kaguya. Tapi ia tidak tahu, bahwa semakin ia masuk, semakin ia meninggalkan dunia nyata dan memasuki kawasan yang dipercaya warga sebagai wilayah terlarang. Pohon-pohon bambu berubah menjadi kuning keemasan, batangnya menjulang tinggi dengan bentuk yang aneh, seolah-olah mereka bergerak perlahan mengikuti arah langkah Cimuk. Di antara sela bambu, seperti ada bayangan yang memperhatikan, tapi Cimuk tetap berjalan,
karena pikirannya masih penuh dengan imajinasi bertemu Putri Kaguya. Sampai akhirnya, jalan yang ia lalui tiba-tiba menyempit dan dipenuhi kabut putih. Udara berubah lebih dingin. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh suara bisikan halus yang tak ia pahami. Cimug berhenti. Ia sadar bahwa dirinya kini benar-benar sendirian dan mungkin tersesat. Ia mengeluarkan kompas mainannya, tapi jarum tidak bergerak. Yah, ini palsu, keluhnya pelan. Ia mencoba menenangkan diri dengan duduk sejenak dan membuka bungkus dodol, berharap rasa manis bisa membuat otaknya berpikir lebih jernih. Namun baru saja hendak menggigit, terdengar suara dari arah belakang, suara tawa pelan, pelan banget, seperti dari makhluk yang tak ingin ketahuan sedang mengintai. Cimug menoleh perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali menghadap ke depan, dodol di tangannya sudah tidak ada. Hah? Dicuri hantu? Ia berdiri panik, matanya menyisir sekeliling. Tiba-tiba dari balik semak-semak, muncul sosok tinggi besar, berambut panjang, bajunya sobek-sobek, matanya menyala kuning. Kolong Wewe. Sosok yang terkenal dalam legenda urban kampung-kampung Indonesia. Ia adalah makhluk gaib yang suka menculik anak-anak yang tersesat di hutan. Tubuh Cimug langsung kaku. Ia ingin lari tapi kaki seperti ditarik akar bambu. Kolong Wewe melangkah perlahan, tangannya yang panjang menjulur ke arah Cimug. Sini nak, kamu sendirian ya, ikut Tante yuk. Cimug menjerit sekencang-kencangnya, tapi suaranya lenyap ditelan kabut. Ia mundur perlahan, namun Kolong Wewe lebih cepat. Dengan satu lompatan, ia berada tepat di depan Cimug dan memeluknya erat. Pelukannya dingin, bau tanah dan bambu busuk terasa menusuk hidung. Cimug menggelepar, berusaha lepas, tapi semakin kuat ia bergerak, semakin erat pelukan Kolong Wewe. Mata Cimug mulai berkaca-kaca. Ia benar-benar ketakutan. Petualangan yang ia bayangkan bakal seru kini berubah jadi mimpi buruk. Ia mulai menyesali keputusannya. Tapi terlambat, ia sudah terlalu jauh masuk, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun meski ketakutan, di dalam hati kecilnya Cimug terus berdoa. Ia mengingat pesan Mak Sari dulu, kalau tersesat, jangan panik. Baca ayat kursi, dan istighfar, katanya. Cimug komat kamit sebisanya, meski nafasnya sesak karena pelukan makhluk halus itu. Ajaibnya, setelah beberapa saat, Kolong Wewe tampak terganggu. Ia mengerang pelan, tapi belum melepaskan Cimug. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah berat menghentak tanah dan suara mengunyah. Gru, grau. Cimug membuka mata. Dari balik bambu, muncul bayangan besar berwarna putih dan hitam. Panda? Pikir Cimug setengah sadar. Ya, seekor panda besar sedang melahap batang bambu petuk sambil berjalan mendekat. 3 hari berlalu sejak Cimug, si ondel-ondel kecil penuh semangat itu, pertama kali menginjakan kaki di hutan bambu keselong yang luas dan sunyi. Tidak ada jalan pulang, tidak ada sinyal, tidak ada manusia, bahkan suara motor lewat pun tak terdengar. Yang ada hanya desir angin, semilir kabut, dan suara dedaunan bambu yang terus menggesek satu sama lain, seperti bisikan lembut tapi menyeramkan. Dodol Betawi terakhir yang sempat dibawa Cimug sudah habis sejak hari pertama. 2 botol airnya pun kini tinggal 1 tetes yang disayang-sayang untuk disimpan. Kini, Cimug hanya bisa menggantungkan hidup pada harapan dan doa. Tubuhnya yang dulu lincah kini lunglai, matanya sembab, dan pipinya tampak kotor terkena debu, daun kering, dan sedikit air mata. Setiap malam, suhu hutan semakin dingin, menusuk tulang. Cimug hanya bisa duduk di balik akar bambu besar, memeluk lututnya sendiri. Ia menggigil, bukan cuma karena dingin, tapi juga karena takut. Beberapa kali suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Ada suara seperti anak kecil tertawa, kadang suara perempuan yang bernyanyi lirih, lalu tiba-tiba menghilang. Cimug pernah berusaha mengejar arah suara berharap ada manusia lain di sana. Tapi justru ia malah masuk ke bagian hutan yang lebih rimbun, lebih gelap, dan lebih sunyi. "Ma, Cimug mau pulang," bisiknya lirih sambil menangis pelan. Pada malam ketiga, rasa lapar membuatnya makin lemah. Perutnya bunyi terus-menerus, tapi tak ada yang bisa dimakan. Bahkan daun bambu pun terasa terlalu keras untuk dikunyah. Ia mencoba menidurkan diri untuk melupakan lapar, tapi rasa takut lebih kuat dari kantuk. Saat itulah,
Suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Suara itu makin lama makin dekat. Duk, duk, duk. Suara seperti orang berlari tapi dengan beban berat. Cimug membuka matanya lebar-lebar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya sudah tidak kuat. Dan saat suara itu sampai di depannya, muncul kembali sosok yang paling ia takuti, Kolong Wewe. Sosok itu berdiri tegak di tengah kabut tipis malam, dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Matanya bersinar kuning, kulitnya pucat, dan senyum sinis tampak dari bibir lebarnya. Akhirnya ketemu lagi kamu, anak kecil, ucap Kolong Wewe dengan suara berat namun menyeramkan. Ia melangkah pelan mendekat Cimug yang tergolek lemas. Tidak ada pilihan. Cimug mencoba berdiri tapi jatuh lagi. Dalam sekejap, tangan panjang Kolong Wewe meraih tubuhnya dan mengangkatnya dengan satu tangan. Kali ini kamu ikut tante ya? Kamu cocok jadi teman di dunia sebelah, katanya sambil mengeluarkan suara cekikikan yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pelukan Kolong Wewe sangat dingin. Dingin seperti es batu yang menusuk kulit. Tubuh Cimug lemas, tidak bisa melawan. Ia sempat berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Jangankan manusia, bahkan suara burung pun tak ada yang terdengar malam itu. Dalam keadaan terdesak seperti itu, otaknya kembali memutar semua kenangan, tentang sanggar ondel-ondel, tentang ibunya, tentang dodol Betawi yang lembut dan kenyal, tentang cerita lucu dari Pak RT, tentang main ke pasar malam, tentang keinginan bertemu Putri Kaguya yang kini berubah jadi bencana. Kolong Wewe menggendong Cimug dan membawanya berjalan menembus rimbunan bambu. Jalannya lambat, seperti sengaja ingin membuat Cimug semakin takut. Tenang saja nak, sebentar lagi kamu akan merasa nyaman, tak akan lapar lagi, tak akan sedih lagi, bisiknya seakan-akan hendak membius Cimug dengan kata-kata lembut nan menyeramkan. Tapi Cimug tahu, semua itu hanya jebakan. Ia membaca dalam hati semua doa yang ia tahu. Ayat kursi, istighfar, bahkan doa makan pun ikut-ikutan keluar. Sayangnya, tenaga sudah benar-benar habis. Kepalanya pusing, pandangannya buram. Cimug pasrah. Namun, tepat saat Kolong Wewe hendak melompat ke arah jurang bambu yang diakini sebagai gerbang ke dunia gaib, tiba-tiba terdengar suara keraak yang sangat keras, seperti batang bambu besar yang patah. Kolong Wewe berhenti. Matanya melirik ke arah kanan. Dari arah itu, muncul sosok besar, bulat, berbulu hitam putih, dan sedang memegang sebatang bambu yang baru saja dipatahkannya. Gruwaah! Suara makhluk itu mengaum. Seekor panda. Cimug tidak percaya dengan matanya sendiri. Seekor panda besar muncul di tengah hutan bambu keselong. Panda itu melangkah pelan tapi mantap, dan langsung berdiri di antara Kolong Wewe dan jurang. Balikin anak itu, ucap suara dari mulut panda yang sangat manusiawi. Kolong Wewe tertawa, kau pikir kau bisa menghalangi aku, hewan gendut. Tapi panda itu tidak gentar. Ia menghentakkan bambu di tangannya ke tanah, hingga tanah bergetar sedikit. Dalam sekejap, panda itu melompat ke arah Kolong Wewe dengan kecepatan yang tak terduga. Terjadilah duel hebat di tengah malam antara makhluk gaib dan makhluk imut berbulu. Panda menyerang dengan gerakan lincah. Ia berguling, mencakar, memukul dengan batang bambu, dan bahkan sesekali berputar di udara seperti pendekar kungfu. Kolong Wewe kewalahan. Ia mencoba melawan dengan tawa dan semburan kabut, tapi panda tampaknya bukan panda biasa. Setiap gerakan panda membuat bambu-bambu di sekitar ikut bergoyang, dan membentuk semacam pelindung bagi Cimug. Dalam satu serangan pamungkas, panda menghantam Kolong Wewe dengan kepala kerasnya, hingga makhluk itu terpental ke balik pohon. Graak! Kolong Wewe menghilang dalam kabut. Cimug jatuh ke tanah, lemas tapi selamat. Panda itu mendekat pelan, menatap Cimug dengan mata bulatnya yang penuh belas kasih. Kamu baik-baik aja? Tanyanya. Cimug hanya mengangguk pelan. Panda lalu duduk di sebelahnya, membuka seikat bambu petuk, dan mulai mengunyah dengan lahap. Perut Cimug berbunyi lagi. Panda menoleh dan menyodorkan satu batang bambu yang lebih muda. Makanlah. Nggak enak sih, tapi lumayan buat isi perut. Cimug menerima bambu itu dengan tangan gemetar. Rasa bambunya memang aneh, tapi jauh lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Malam itu, di bawah sinar bulan yang temaram, Cimug dan panda duduk berdampingan di antara pohon bambu yang tinggi menjulang. Hutan yang tadi mencekam kini terasa hangat,
seolah kehadiran panda telah mengusir segala keangkeran. Cimug menatap panda dengan rasa syukur yang mendalam. Di tengah kesulitan, pertolongan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Ia merasa seperti tokoh dalam dongeng. Tapi ini bukan dongeng, ini nyata. Dan perjalanan belum selesai. Masih ada satu tujuan yang belum dicapai, Putri Kaguya. Setelah malam yang menegangkan itu, pagi hari datang dengan suasana hutan bambu yang lebih cerah. Matahari menyelinap di antara celah-celah dedaunan, menciptakan pola cahaya yang menari di tanah. Cimug membuka matanya dengan perasaan campur aduk. Masih lemas, sedikit trauma, tapi juga sangat bersyukur karena masih hidup. Panda besar yang menyelamatkannya masih duduk tak jauh dari sana, memakan bambu petuk dengan santai. Sambil mengunyah, panda itu menatap Cimug dan bertanya, "Kamu masih pengen cari Putri Kaguya?" Cimug mengangguk pelan. Meskipun ia baru saja lolos dari kolong wewe, niat untuk mencari Putri Kaguya belum surut. Ia menjelaskan pada panda bahwa ia tidak hanya mencari sang putri untuk bertemu, tapi juga ingin menyampaikan salam dari anak-anak sanggar ondel-ondel yang gemar mendengar cerita tentang Kaguya. Panda mengangguk penuh pengertian. "Kalau begitu, ayo kita jalan bareng. Tapi kamu harus kuat. Perjalanan ke tempat Kaguya nggak gampang," ucap panda sambil berdiri dan mengangkat ransel dari dedaunan. Rupanya panda ini bukan sembarang panda. Ia adalah penjaga hutan bambu, yang sudah berpuluh-puluh tahun melindungi isinya dari makhluk-makhluk halus. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kini Cimug tidak sendiri. Ia naik di punggung panda, sesekali turun kalau jalan terlalu sempit. Mereka melewati pohon bambu yang berwarna kuning keemasan, beberapa bahkan berkilau seperti emas saat tersorot sinar matahari. "Ini namanya bambu emas," jelas panda. "Konon, Putri Kaguya lahir dari salah satunya." Cimug melihat ke kiri dan kanan, berharap bisa melihat secercah bayangan sang putri, tapi semuanya tampak kosong. Namun suasana memang terasa berbeda. Udara di area ini lebih hangat dan harum, seperti wangi bunga melati bercampur bambu rebus. Aneh, tapi menyenangkan. Namun perjalanan mereka tak berlangsung mulus. Di tengah hutan, mereka menemui kejadian yang tidak biasa. Sebuah suara tangisan terdengar dari arah timur. Suara itu lirih, tapi menyayat hati. "Itu dia lagi," ucap panda. Suaranya menjadi serius. Bisa jadi itu salah satu jebakan dari makhluk halus. Tapi, bisa juga itu Putri Kaguya yang sedang kesambet. Cimug terkejut. "Putri Kaguya? Kesambet?" Panda mengangguk. Dia tidak hanya jadi incaran manusia, tapi juga makhluk dari alam lain. Keanggunannya, kecantikannya, dan kekuatannya menarik perhatian para makhluk halus. Mendengar itu, Cimug langsung semangat. Ia merasa ini adalah kesempatan emas. Mereka segera melangkah ke arah suara. Hutan makin rimbun, pohon-pohon bambu semakin tinggi dan lebat, dan cahaya matahari semakin jarang menembus tanah. Dalam keheningan itu, mereka menemukan sebuah pondok tua dari batang bambu yang sudah lapuk. Di dalamnya terduduk seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai, mengenakan kimono perak yang berkilauan meski tertutup debu. Ia menangis, memeluk lutut, dan tubuhnya tampak bergetar. "Itu dia," bisik panda. Tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya merah. Itu bukan mata manusia biasa. Benar saja. Saat Cimug hendak mendekat dan memanggil pelan, perempuan itu menoleh dengan tatapan tajam yang langsung membuat lutut Cimug gemetar. Mata merah darah, senyum lebar yang bukan manusia, dan suara tertawa yang langsung menggema ke seluruh hutan. "Siapa yang datang ke rumahku?" teriaknya. Panda segera berdiri di depan Cimug, melindungi si ondel-ondel kecil dari serangan yang akan datang. Dia sedang kesurupan. Ini bukan Kaguya yang sesungguhnya. "Kita harus bantu mengusir jin dari tubuhnya," ucap panda tegas. Pertarungan pun kembali terjadi. Jin yang merasuki Putri Kaguya ternyata adalah makhluk dari klan Wewe Gombel, teman satu dunia dengan Kolong Wewe. Ia tidak suka kehadiran Cimug dan panda yang ingin menyelamatkan Kaguya. Jin itu menyemburkan asap hitam dari mulutnya, membuat panda harus menutupi wajah Cimug agar tidak keracunan. Tapi panda tidak kehabisan akal. Ia mengeluarkan seruling bambu dari dalam tasnya, dan mulai memainkan nada-nada tinggi. Suara seruling bambu itu ternyata sakti. Nada yang dihasilkan bisa melumpuhkan kekuatan jin.
Pelan-pelan, tubuh Kaguya mulai bergetar, mata merahnya berubah menjadi biru, dan suara tawa Jin mulai terputus-putus. Cimug yang melihat itu ikut membantu. Ia mengambil sepotong bambu petuk, menggenggamnya erat, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, tolong selamatkan Putri Kaguya. Aku hanya ingin menyampaikan salam dari teman-teman. Saat bambu itu disentuhkan ke dahi Kaguya, cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuh sang putri. Jin yang merasukinya berteriak kencang lalu keluar lewat mulut, berubah jadi asap hitam dan menghilang di udara. Kaguya ambruk ke tanah. Panda segera menangkapnya. Nafasnya berat, tapi wajahnya kini tenang. Cimug memandangnya dengan kagum dan lega. Putri Kaguya, akhirnya, gumamnya. Setelah beberapa menit, Putri Kaguya membuka matanya perlahan. Tatapannya lemah tapi lembut. Ia menatap Cimug dan Panda bergantian. Terima kasih, kalian menyelamatkanku, ucapnya lirih. Suara lembutnya seperti lagu pengantar tidur, membuat hati Cimug hangat. Panda tersenyum lebar dan membalas, kami hanya menjalankan tugas. Tapi yang paling hebat adalah anak kecil ini. Kaguya menatap Cimug lebih dalam, lalu mengangkat tangannya, mengusap pipi Cimug yang masih kotor. Namamu siapa? Cimug, ondel-ondel dari Jakarta, jawab Cimug pelan. Putri Kaguya tersenyum. Kamu jauh-jauh datang dari sana hanya untuk menemuiku. Cimug mengangguk. Aku hanya ingin menyampaikan salam dari anak-anak sanggar yang suka cerita tentang Putri Kaguya. Kaguya meneteskan air mata haru. Kamu baik sekali. Dunia ini masih punya anak-anak berhati suci seperti kamu. Aku bahagia sekali. Panda pun ikut mengangguk setuju. Anak ini memang bukan sembarangan. Dia punya keberanian, kesetiaan, dan rasa lapar yang besar, ucapnya sambil tertawa. Cimug juga tertawa, lalu tiba-tiba perutnya berbunyi lagi. Kaguya tertawa kecil dan berkata, ayo kita cari dodol Betawi buat kamu. Setelah kejadian menegangkan yang melibatkan jin dan suara seruling sakti dari si panda penjaga hutan, suasana di sekitar pondok bambu berubah drastis. Udara yang semula dingin dan penuh kabut kini terasa hangat dan damai. Seolah-olah energi jahat yang semula menyelimuti tempat itu, telah disapu bersih oleh cahaya yang keluar dari bambu petuk dan kekuatan doa Cimug. Putri Kaguya yang sebelumnya tampak pucat dan lemas kini sudah bisa berdiri dengan bantuan Panda. Meskipun wajahnya masih sedikit kelelahan, senyum manisnya tak pernah pudar sejak mengucapkan terima kasih pada Cimug. Mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan keluar dari wilayah hutan bambu yang dikenal angker itu. Cimug, dengan perut kosong dan mata sedikit mengantuk, terduduk di depan pondok bambu sambil memandangi langit. Aku baru sadar, dari kemarin belum makan apa-apa kecuali bambu petuk, ujarnya sambil mengusap perut. Panda tertawa geli, untung kamu gak berubah jadi panda juga. Biasanya cuma kami yang doyan bambu. Mendengar itu, Putri Kaguya ikut tertawa pelan dan berkata, kita butuh makanan sungguhan untuk merayakan keselamatan kita hari ini. Tanpa pikir panjang, Panda langsung mengajak mereka berjalan ke arah utara. Katanya di sana ada ladang bambu muda yang biasa ditumbuhi rebung dan tumbuhan liar yang bisa dimasak. Kadang-kadang, kalau lagi hoki, kita bisa nemu dodol Betawi yang jatuh dari langit. Canda Panda sambil terkekeh. Cimug yang mendengar kata, dodol Betawi, langsung terbelalak. Matanya bersinar. Seriusan? Dodol Betawi beneran? Panda mengangguk dengan gaya misterius, seakan tahu betul apa yang sedang dia bicarakan. Dodol itu bukan sembarang dodol, tapi dodol yang dulu pernah dikirim kakek ondel-ondel dari Betawi buat Putri Kaguya. Cimug semakin penasaran dan tambah semangat. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang diapit oleh pohon bambu kuning keemasan. Sesekali, suara burung terdengar dari kejauhan, menambah nuansa hutan yang hidup dan penuh misteri. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah batu besar berbentuk lesung. Panda mendekat dan mengendusnya, lalu berujar, nah, kalau ini ada, artinya kita dekat dengan lokasi dodol turun dari langit. Putri Kaguya mengangguk pelan, dulu waktu aku kecil, aku sering duduk di batu ini sambil makan dodol kiriman dari bumi. Tak lama kemudian, dari langit yang semula cerah tiba-tiba muncul awan kecil berwarna merah muda. Awan itu berputar-putar di atas kepala mereka, lalu dari dalamnya meluncur sebuah benda bulat panjang berwarna coklat.
terbungkus daun pisang yang masih hangat. Braak! Dodol itu jatuh tepat di depan kaki Cimug. Spontan ia berteriak, "Alhamdulillah!" Dodol turun dari langit. Panda tertawa sampai terjungkal ke belakang. Sementara Putri Kaguya memungut dodol itu dengan hati-hati, membukanya, dan mencium aroma legit khas Betawi yang menguar. "Inilah makanan favoritku waktu masih tinggal di langit," ucapnya dengan haru. Mereka duduk bersama di dekat batu lesung, membagikan potongan dodol dan makan sambil tertawa. Panda makan dengan lahap. Cimug sampai meneteskan air mata saking nikmatnya, dan Putri Kaguya terlihat sangat bahagia bisa mencicipi kembali kenangan lamanya. Ternyata, meskipun petualangan ini berat dan penuh tantangan, ada kebahagiaan yang gak bisa dibayar pakai apapun, ujar Cimug sambil menatap langit biru. Kayak rasa dodol ini, manisnya gak cuma di lidah, tapi juga di hati. Setelah makan kenyang, mereka mulai berjalan pelan menuju perbatasan hutan bambu. Putri Kaguya berkata, "Aku harus kembali ke tempat asalku. Tapi aku akan ingat kebaikan kalian berdua. Kalau tidak karena kalian, aku mungkin masih terperangkap dalam tubuh yang dikendalikan jin." Cimug menatap sang putri dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga senang bisa ketemu langsung dengan Putri Kaguya. Nanti aku akan cerita ke semua anak-anak sanggar, dan mereka pasti bakal takjub." Kaguya tersenyum dan memeluk Cimug. Panda ikut memeluk keduanya dan berkata, "Kalau suatu hari kalian kangen, datanglah lagi ke hutan bambu. Tapi jangan lupa bawa dodol ya." Sebelum benar-benar berpisah, Putri Kaguya mengeluarkan sepotong bambu emas kecil dari ikat pinggang kimononya dan menyerahkannya kepada Cimug. "Ini bambu petunjuk. Kalau kamu butuh bantuanku, cukup tiup bambu ini di malam bulan purnama." Cimug memeluk bambu kecil itu erat-erat. Ia merasa seperti sedang memegang kunci menuju dunia ajaib. Setelah memberikan salam perpisahan, Putri Kaguya melangkah ke dalam hutan bambu yang berkilauan dan perlahan-lahan tubuhnya menyatu dengan cahaya di antara dedaunan, menghilang seperti kabut pagi hari. Cimug dan Panda berjalan pulang sambil tertawa-tawa, mengingat kejadian-kejadian lucu sepanjang petualangan mereka. Dari tersesat di kebun bambu kuning, dijerat oleh kolong wewe, sampai makan bambu bareng Panda dan dodol turun dari langit. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi bagi Cimug, ini adalah kenyataan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Petualangan mencari Putri Kaguya tak hanya memberinya cerita seru, tapi juga pelajaran tentang keberanian, ketulusan, dan pentingnya dodol dalam hidup. Hari-hari berlalu sejak perpisahan yang mengharukan dengan Putri Kaguya. Cimug dan Panda melanjutkan perjalanan keluar dari hutan bambu dengan hati yang hangat dan langkah ringan. Meski tubuh lelah dan pakaian penuh debu, keduanya tak henti-hentinya bercanda sepanjang jalan. Panda sesekali menggoda Cimug dengan suara lembut menirukan kolong wewe, dan Cimug langsung pura-pura ketakutan sambil melempar daun bambu ke arah Panda. Tawa mereka memantul di antara rumpun bambu, menjadi simfoni kebahagiaan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Cimug benar-benar merasa bahwa perjalanan ini adalah petualangan paling hebat dalam hidupnya. Sesampainya di tepian hutan bambu, Panda mengantar Cimug sampai ke jalan tanah yang menuju ke perkampungan. Mereka berpelukan erat, seolah tak ingin berpisah. Panda berkata, "Kamu anak kecil yang hebat, Cimug. Suatu hari nanti, kamu bisa jadi penjaga hutan juga, atau bahkan jadi pemimpin para ondel-ondel." Cimug tersipu malu, lalu menjawab, "Yang penting bisa makan dodol Betawi bareng kamu lagi, Pand." Mereka pun tertawa serempak. Panda menyerahkan satu gulungan bambu petuk kepada Cimug, sebagai kenang-kenangan dan juga bekal kalau suatu hari kembali ke hutan bambu. Cimug pun melangkah pulang, melewati jalan-jalan kecil, sawah, dan gang sempit menuju kampung tempat sanggar ondel-ondel berada. Sesampainya di sana, suasana menjadi heboh luar biasa. Anak-anak langsung mengerubungi Cimug yang kini tampak seperti pahlawan. "Cimug, kamu beneran ketemu Putri Kaguya?" tanya salah satu anak dengan mata berbinar. "Iya dong," jawab Cimug sambil mengeluarkan bambu emas kecil dari saku bajunya. Semua anak bersorak. "Wah, hebat banget Cimug." Bahkan orang dewasa pun ikut datang, penasaran dengan cerita Cimug. Maka, diadakanlah malam api unggun di lapangan kampung. Di bawah sinar bulan purnama, Cimug menceritakan seluruh kisahnya. Tentang betapa ia tersesat di kebun bambu kuning, di gondol kolong wewe, tidak makan selama 3 hari, ditolong Panda, makan bambu petuk,
hingga menyelamatkan Putri Kaguya dari jin Wewe Gombel. Setiap bagian cerita membuat anak-anak tertawa, terharu, bahkan ada yang sampai menitikan air mata. Di akhir cerita, Cimuk berkata, "Yang paling penting dari semuanya, aku belajar kalau pertolongan Allah itu datang dari arah yang gak disangka-sangka. Dan jangan pernah takut menolong, karena siapa tahu kebaikan kecil kita bisa menyelamatkan dunia." Suasana hening. Semua orang termenung, lalu bersorak dan bertepuk tangan. Malam itu menjadi malam yang tak akan terlupakan. Sejak saat itu, Cimuk diberi julukan ondel-ondel penjelajah bambu, dan cerita tentangnya dituliskan dalam buku cerita anak-anak kampung. Bahkan Panda sempat menulis surat dari hutan, dikirim lewat burung merpati, yang berisi doa untuk Cimuk dan anak-anak kampung agar selalu diberi keberkahan dan rezeki yang luas. Cimuk membalas surat itu dengan mengirim satu toples dodol Betawi, sebagai simbol persahabatan sejati antara ondel-ondel dan panda penjaga hutan. Alhamdulillahirabbi alamin. Akhirnya cerita lucu dan ajaib tentang ondel-ondel mencari Putri Kaguya di hutan bambu sudah selesai kalian tonton dan dengarkan. Kisah ini bukan sekadar hiburan, tapi mengandung banyak pelajaran tentang ketulusan, keberanian, dan pentingnya menjalin persahabatan lintas dunia, bahkan dengan panda. Mari kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita. Jangan lupa tuliskan sholawat kalian di kolom komentar ya. Misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syohbihi ajmain. Jangan lupa juga untuk bertakwa kepada Allah, menjaga iman, serta selalu berharap pertolongan hanya darinya. Seperti dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 3. Tulis juga ya di kolom komentar. Kalian nonton dari kota atau desa mana? Kami ingin tahu asal sahabat-sahabat sholawat Cimug dari seluruh Nusantara. Semoga kita semua diberikan rezeki yang luas, berkah, dan halal, agar bisa terus berkarya dan berbagi cerita yang bermanfaat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang dicintai Rasulullah, dan mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Kilauan kalau kalian suka cerita ondel-ondel seperti ini, jangan lupa komen, judul apalagi nih yang mau kalian request tentang ondel-ondel. Kami akan buatkan yang paling lucu, unik, dan penuh hikmah dari setiap komentar kalian. Bel jangan lupa, like, komen, dan subscribe ya. Biar Cimug makin semangat bawa cerita-cerita gokil, penuh tawa, dan juga penuh cinta untuk Indonesia.